Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa kembali kita pada pertemuan kali ini itu pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anak, hari ini kita masuk pada pelajaran sifat mustahil Allah. Sebelum mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Anak-anak, ada yang bisa memimpin doa? Ya. Ulpan bisa memimpin doa? Saya, Bu. Iya. Ya, baik. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa bersama ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyyan wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Anak, hari ini ada yang tidak hadir. Buka dulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Hadir semua ya? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Sebelum kita lanjut pelajaran, ice breaking dulu. Itu seperti yang Ibu tampilkan. Jadi ada Assalamualaikum ya, sama-sama ya. Bu. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik. Baik. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik. Baik. Anak, semua kabarnya hari ini baik? Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam pada pertemuan kali ini. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari atau tujuan pelajaran kita kali ini yaitu memahami sifat mustahil Allah. Kita lanjut lagi ya. Ya, Bu. Bu. Iya, mohon maaf adik-adik, mohon maaf anak-anak karena sistem pelajaran kita terganggu. Kita lanjut sampai di mana tadi anak-anak? Tujuan pembelajaran, Bu. Pembelajaran. Jadi
Tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu memahami sifat mustahil bagi Allah. Jadi diharapkan setelah pembelajaran hari ini, anak-anak sudah bisa menyebutkan apa saja sifat mustahil Allah dan artinya. Terus anak-anak bisa menunjukkan hafalan sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, anak-anak bisa menjelaskan apa itu makna sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum lanjut, Ibu ada pertanyaan sedikit ya. Yang bisa jawab boleh angkat tangan ya. Jadi bisa jawab boleh angkat tangan. Bagaimana atau bisa juga semua berpikir bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat berbohong? Apa dampaknya bagi alam semesta? Ada yang bisa jawab pertanyaan Ibu? Ada yang bisa jawab bagaimana jika Allah itu kalau memiliki sifat berbohong? Apakah ada dampaknya bagi alam semesta? Tentunya ada ya. Jadi jika Allah memiliki sifat berbohong, dampaknya sangat besar. Ya. Yang kedua, mengapa kita harus percaya bahwa Allah itu tidak memiliki sifat kekurangan seperti manusia? Nah, jawabannya, karena Allah itu adalah yang maha sempurna. Itu anak-anak ya. Jadi Allah itu maha sempurna. Yang akan kita pelajari hari ini itu sifat mustahil. Itu kebalikan dari sifat wajib Allah. Anak-anak, coba lihat ini gambar yang Ibu tampilkan. Ada yang bisa baca? Coba masih bisa baca? Ya, silakan. Sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Adam. Iya. Sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sifat mustahil Allah itu sifat yang tidak pernah dimiliki Allah. Itu ya. Jadi itu sifat mustahil, berbeda dengan sifat wajib. Kalau sifat wajib Allah itu sifat yang dimiliki. Jadi sifat mustahil itu jumlahnya sama. Sifat wajib ada 20, sifat mustahil juga jumlahnya 20, tetapi artinya berbalikan atau arti sifat mustahil itu kebalikannya dari sifat wajib. Ya. Misalnya yang pertama, sifat Allah itu kalau sifat wajib Allah itu misalnya wujud atau ada, nah sifat mustahil Allah itu adam, artinya tidak ada. Jadi sifat wajib Allah itu ada, kebalikannya sifat mustahil Allah itu adam, artinya tidak ada. Yang kedua itu sifat hudus, artinya baru. Jadi Allah itu Maha Pencipta, jadi tidaklah baru. Ya, jadi Allah itu Maha Pencipta, Allah yang menciptakan kita semua, jadi Allah itu bukan baru. Yang ketiga itu fana, sifat mustahil itu fana, artinya binasa. Karena apa? Allah itu kekal. Allah itu kekal, jadi Allah tidak binasa atau tidak rusak. Itu anak-anak ya. Anak-anak bisa dengar? Iya, Bu, bisa. Bisa. Bisa, Bu. Yang berikut, sifat mustahil Allah yang keempat itu mumasalatu lil hawadisi, artinya sama dengan makhluk. Kenapa sifat mustahil Allah itu sama dengan makhluk? Karena Allah itu tidak ada yang menyerupai atau tidak ada yang sama dengan Allah. Itu ya.
Yang kelima itu qiyamuhu bigairihi, yang artinya berdiri karena yang lain. Itu sifat mustahil. Karena Allah itu berdiri sendiri, yang zat yang maha kuasa ya. Jadi Allah itu tidak mungkin butuh makhluk lain karena Allah itu sendiri. Justru makhluk lain yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut ta'adud atau berbilang atau lebih dari satu. Itu mustahil ya. Itu mustahil karena Allah itu cuma satu. Allah itu esa, satu ya. Yang berikut itu azun. Azun artinya lemah. Jadi Allah itu tidak mungkin lemah. Jadi mustahil Allah itu bersifat azun atau lemah. Itu ya. Yang berikut itu karahah atau terpaksa. Jadi Allah itu tidak mungkin terpaksa. Jadi Allah tidak terpaksa dalam bertindak. Itu ya. Jadi sifat mustahil. Jadi sifat mustahil Allah itu terpaksa dalam bertindak. Nah, sekarang yang ke-10 itu 9 itu jahlun bodoh. Jadi Allah itu mustahil bodoh karena Allah itu sangat pintar. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu bodoh karena Allah yang menciptakan kita semua. Kita manusia saja pintar, apalagi Allah yang menciptakan. Betul tidak anak-anak? Betul. Ya. Oke, selanjutnya ada yang bisa baca ada sifat Allah yang ke-10? Semua sudah bisa bacakan? Bisa, Bu. Ya, Bu. Dulu, siapa yang bisa baca? Yang ke-10 mautun. Tun. Mautun, Bu. Artinya Mautun mati. artinya mati. Mustahil anak-anak ya, karena Allah itu tidak pernah mati. Itu ya. Allah itu yang maha mematikan, juga maha menghidupkan. Jadi dia tidak mati. Itu sifat mustahilnya itu mati. Itu ya. Yang ke-11 itu Jahlun. Sumun itu artinya tuli. Itu juga nah, itu juga mustahil karena Allah itu tidak tuli. Karena apa? Allah itu selalu mendengar apa saja yang kita ucapkan meskipun di dalam hati ya. Jadi apapun yang kita ucapkan walaupun dalam hati itu Allah bisa dengar. Itu ya. Jadi Allah itu mustahil bersifat tuli. Yang 12 itu umyun buta. Jadi Allah itu tidak buta, Allah itu maha melihat. Itu ya. Yang berikut itu bukmun, bisu. Jadi Allah tidak mungkin bisu. Yang berikut azizan, keadaan yang lemah. Jadi Allah tidak mungkin memiliki sifat yang lemah. Selain Allah yang menciptakan kita juga Allah juga mempunyai nama yang maha kuat yang sudah pernah dipelajari dia kayak Asmaul Husna yang maha kuat, Al-Qawiyyu maha kuat. Jadi Allah itu menciptakan manusia saja kita kuat, apalagi dia yang menciptakan. Jadi tidak mungkin Allah itu lemah. Yang berikut karihan, keadaannya yang terpaksa. Allah tidak mungkin terpaksa dalam berbuat sesuatu itu ya. Jadi keadaan yang terpaksa itu merupakan sifat mustahil Allah. Yang berikut jahilan, keadaan yang bodoh. Jadi Allah tidak mungkin bodoh ya. Yang berikut apa anak-anak yang berikutnya? Mayitan, keadaan yang mati. Jadi Allah tidak mungkin mati ya.
Yang 18 as-sama, artinya tuli. Keadaan Allah tidak mungkin tuli. Yang 19 keadaannya yang buta. Jadi itu sifat mustahil karena Allah tidak mungkin buta, pasti tidak buta karena Allah. Yang terakhir itu abkam, keadaan yang bisu. Jadi Allah pasti tidak bisu. Anak-anak, oke, sekarang Ibu ada cerita sedikit, ya. Ada yang mau dengar cerita Ibu? Ya, Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Ibu akan bercerita singkat. Ada seorang anak yang bernama Amin. Bisa dengar? Anak yang bernama siapa? Yang Ibu bilang tadi? Amin. Amin. Ada seorang anak yang bernama Amin. Ya. Dia mendengar temannya berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang lupa atau tidur. Jadi apa yang didengar oleh Amin? Kadang Allah Tidak usah Subhanahu kasih itu Lupa atau tidur. kadang lupa atau Tidur. tidur. Jadi si Amin bingung dan ingin tahu. Jadi si Amin ini bingung, dia ingin tahu apakah benar seperti itu? Apakah benar Allah itu kadang lupa dan tidur? Menurut kalian bagaimana? Apakah benar seperti itu yang didengar oleh Amin? Buku di atas dulu. Bagaimana menurut anak? Apakah benar itu Allah kadang lupa atau tidur? Tidak benar, Bu. Tidak benar. Oke, sekarang Ibu bagi kelompok dulu ya. Nah, Ibu bagi kelompok. Ini kelompok 1. Ini Ibu bagi dalam 3 kelompok. Ya. Kelompok 1 itu Cindra, Indri, Leni, Ulpan, dan Supiani. Kelompok 2, Masri, Hasna, Indra, Omin, Rawi, dan Sartin. Kelompok 3, Wati, Arifah, Fatma, Iin, Narti, Nirma, dan Jul. Sudah dengar nama kelompok masing-masing? Nah, kelompok 1 itu ketua kelompoknya itu Leni ya, Ibu pilih sendiri supaya kita menghemat waktu ya. Kelompok 2 itu ketua kelompoknya itu Ulpan. Masri ya, Masri. Maaf, Ulpan tadi masuk di kelompok 1. Jadi ketua kelompok 2 itu Masri. Ketua kelompok 3 itu Nirma. Itu ya. Sekarang berdasarkan cerita tadi yang Ibu ceritakan tadi, bisa anak-anak bisa menjawab atau menemukan apa jawaban dari masalah tadi yang kadang Allah itu kadang lupa atau tidur. Jadi bagaimana menurut setiap kelompok. Itu ya. Jadi itu diskusikan bersama setiap anggota kelompok, lalu hasilnya dicatat, nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Paham anak-anak? Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, sekarang Ibu bagikan lembar kerja kelompok ya. Jadi satu kelompok, satu lembar kerjanya ya. Jadi itu nilai bersama, nilai kelompok. Jadi satu nilai untuk bersama, itu namanya nilai kelompok. Jadi didiskusikan
apakah jawabannya itu apa yang menjadi jawabannya itu kadang lupa, tentang masalah kadang lupa atau tidur, dan bagaimana menurut kalian, apa yang menurut kalian kenapa itu temannya Omin itu berkata seperti itu. Gitu ya. Bisa? Kelompok satu bisa? Sudah? Belum, Bu, belum. Ya, diskusikan bersama ya. Usahakan semua anggota kelompok peran atau berdiskusi dalam menjawab atau menyelesaikan yang menjadi masalah di cerita tadi. Dua menit lagi ya. Bisa? Oke. Sekarang karena tugasnya sudah selesai, jadi kita persilakan untuk kelompok satu maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompok satu. Oke, terima kasih untuk anak-anak kelompok satu ya. Beri aplaus dulu untuk teman-teman kelompok satu. Selanjutnya, kelompok dua. Kelompok yang lain, kelompok perhatikan kelompok yang sedang mempresentasikan hasil diskusi mereka. Oke, silakan Mas Ri untuk mempresentasikan. Oke, bagus ya. Bagus. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Oke, sekarang untuk kelompok 3. Kelompok 3 dipersilakan kepada Nirma untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3 karena sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, sudah ya. Selanjutnya, Ibu kumpul lembar kerja kelompoknya ya. Oke, Iya, Bu. terima kasih, terima kasih. Ya, selanjutnya anak-anak setelah pelajaran hari ini, Ibu akan bertanya tentang apa yang sudah dipelajari hari ini. Ada yang bisa? Apa saja yang sudah dipelajari? Tentang sifat mustahil Allah. Ya, bagus. Sifat mustahil Allah. Apalagi?
Tentang apa lagi? Sifat mustahil Allah. Sifat mustahil itu apa saja? Adam. Adam, apa lagi? Ada 20, Bu. Kudus. Anak. Ada 20. Oke, jadi sifat Idam, mustahil Allah baka. itu berjumlah Is. 20. Bagus ya. Apalagi yang lain? Adam, apalagi? Kudus, fana, mumasalatul. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, bagus. Bagus ya? Ya. Lah, kamu kita PBK. Oke. Oke, bagus ya. Jadi sifat mustahil Allah itu kita simpulkan sama-sama ya sebelum pelajaran kita berakhir. Sifat mustahil Allah itu apa? Sifat Yang Yang tidak pernah dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. yang tidak pernah, yang tidak tidak mungkin pernah ada pada dimiliki. Allah. Tidak pernah ya. Jadi ingat saja. Ya, tidak pernah ada pada Allah. Itu sifat mustahil. Kebalikannya dari sifat Wajib. wajib. Itu ya. Jadi sifat mustahil itu kebalikan dari wajib. Jumlahnya juga sama. Jangan sampai salah ya. Dan sampai kalau misalnya nanti ada soal ulangan nanti ditanya, misalnya coba tuliskan satu sifat mustahil Allah. Nanti semua tulis kamari sifat mustahil Allah itu wujud atau kidam. Itu salah atau benar? Sifat mustahil. Salah ya. Salah. Wujud, kidam, baka itu Iya, salah, Bu, merupakan salah. sifat wajib. Sementara yang ada di soal itu yang diminta sifat Sifat mustahil. mustahil Allah. Sekarang Ibu bagi LKPD. LKPD ini nilainya per orang ya, per siswa. Sendiri-sendiri kalau tadi tugas per kelompok dengan berdiskusi. Nah, sekarang tugasnya masing-masing atau per individu. Nanti Ibu bagikan satu lembar, satu orang ya. Ini tugas terdiri dari dua jenis, yaitu objektif dengan isian singkat. Nah, objektif terdiri dari 3 nomor, itu anak-anak akan memilih jawaban yang benar. Jadi di soal yang Ibu bagi, di LKPD yang Ibu bagi, anak-anak hanya melingkari. Jangan lupa ditulis nama ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya. Jadi ini objektif 3 nomor. Isian singkatnya 2 nomor. Jadi hanya 5 nomor. Ini bisa lihat. Ini sekarang Ibu bagi ya. Satu orang satu. Oke. Sekarang Ibu kasih waktu 5 menit saja karena ini hanya 5 nomor ya. Ibu rasa cukup 5 menit untuk 5 nomor. Oke, bisa dikerjakan sekarang ya. Oke, Ya, Bu. silakan. Jadi ya dikerjakan dengan baik ya. Semoga jawabannya bisa benar semua ya, soalnya mudah. Sudah? Oke. Oke, sekarang tugasnya Ibu kumpul ya. Iya, Bu. Oke. Nah, anak-anak dengan selesainya LKPD atau tugas anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini selesai. Itu tentang sifat mustahil Allah. Insya Allah pertemuan berikutnya Ibu akan kasih tugas ya, Ibu lupa. Tugasnya itu menghafal. Jadi menghafal
minimal. Jadi ini kan 20 ya. Jadi Ibu kasih waktu misalnya minggu depan pertemuan berikut bisa store 5. Misalnya 5 sifat mustahil sama artinya. Jadi insya Allah 4 kali pertemuan atau kalau bisa store lebih boleh ya. Anak-anak ya, itu Bu. tugas PR-nya ya. Itu tugas apa namanya? Tidak, misalnya kalau misalnya Ibu besok sudah hafal, misalnya Ibu saya sudah hafal, saya mau setor. Seperti itu ya. Ya, jadi boleh juga jangan nanti minggu depan baru setor 5 jadinya nanti pas 1 bulan baru dapat hafal 20. Jadi itu ya. Oke. Dengan berakhirnya pembelajaran hari ini, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.